Yo, balik lagi di channel Endrax. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu karakter paling ikonik. Paling kalem tapi mematikan. Paling cuek tapi punya power yang bisa ngehantam lo sampai pindah alam. Siapa lagi kalau bukan Jotaro Kujo? Siapa itu Jotaro Kujo? Sebelum lanjut, jika kalian ingin membaca komik DC, Marvel, dan Invincible dalam bahasa Indonesia, kalian bisa follow fanspage Facebook Endrax Universe Indonesia. Jadi gini brosis, Jotaro Kujo adalah tokoh utama dari part ketiga serial JoJo's Bizarre Adventure yang judulnya Stardust Crusaders. Dia cucunya Joseph Joestar, ya, si kakek nyentrik dari part sebelumnya. Dan bisa dibilang Jotaro ini simbol dari cool guy, versi JoJo. Dia pertama kali muncul sebagai anak SMA yang suka banget ngomong kasar, sempat ngurung diri di penjara karena ngerasa dia kerasukan setan. Padahal yang dia miliki itu adalah stand. Dan nama standnya adalah Star Platinum. Nanti kita bahas sekuat apa standnya ya, sabar dulu. Jotaro ini punya sifat super dingin, jarang ngomong, tapi kalau udah ngomong, biasanya savage banget. Tapi jangan salah, dia punya jiwa heroik yang gede banget. Buktinya, dia rela ninggalin sekolah buat keliling dunia nyari Dio demi nyelamatin emaknya. Jotaro lahir di Jepang, tapi dia gede di tengah keluarga yang rada berantakan. Bapaknya kerja di luar negeri terus, ibunya terlalu kalem, dan dia sendiri cuek bebek. Tapi, waktu Dio bangkit dari kubur dan mulai nyebar aura horor ke seluruh keturunan Joestar, Jotaro jadi bangkit. Dia akhirnya ketemu Joseph, Afdol, Kakyoin, Polnareff, bahkan si anjing galak Iggy, buat misi nyari Dio ke Mesir. Perjalanan mereka penuh dengan musuh-musuh stand yang aneh-aneh dan absurd, tapi juga seru dan bikin tegang. Di akhir part 3, Jotaro jadi pahlawan yang ngehentikan Dio pakai kemampuan terkuatnya, yes, time stop. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Sekuat apa sih Jotaro? Stand-nya, Star Platinum, itu stand tipe close range. Tapi jangan salah, walaupun jaraknya deket, kekuatannya gila banget. Nih, gue breakdown. Kekuatan fisik, gila. Satu pukulan bisa bikin musuh mental jauh, bahkan ngancurin benda-benda keras. Gak salah kalau orang bilang ini stand petarung tangan kosong terkuat. Kecepatan, secepat kilat. Pukulan Star Platinum bisa keluar kayak ora-ora-ora tanpa henti. Kecepatan refleksnya juga edan banget. Presisi, bisa nangkep peluru yang ditembak ke dia. Presisi kayak sniper tapi pakai tangan kosong. Durability, tahan banting. Bisa kena serangan gila dan tetap lanjut. Tapi yang paling sultan dari semuanya adalah time stop, Zawarudo versi Jotaro. Di akhir part 3, Jotaro bisa ngehentiin waktu selama 2-5 detik. Itu cukup buat ngeluarin combo ora-ora beruntun sampai musuh nggak bisa gerak. OP banget. Jotaro nggak cuma nongol di part 3 doang. Dia muncul juga di part 4, Diamond is Unbreakable. Jotaro di sini udah jadi marine biologist, iya seriusan, dan jauh lebih kalem. Tapi dia masih badass. Dia bantu Josuke ngelawan si maniak pembunuh Yoshikage Kira. Part 5, Golden Wind. Dia nggak muncul secara fisik langsung ke hadapan Giorno, tapi melalui scene Jotaro telepon sama Koichi, yang jadi orang kepercayaan Jotaro buat nyari keberadaan Giorno Giovanna, yang merupakan anak dari Dio. Part 6, Stone Ocean. Nah ini dia yang bikin baper. Karena di part ini, Jotaro jadi ayah dari Jolin Chujo. Dan dia berusaha nyelamatin anaknya dari penjara dan dari ancaman stand jahat Pucci. Endingnya, sedih. Tapi epic. Jotaro di part 6 nunjukin sisi manusiawinya. Dia bukan cuma petarung, tapi juga seorang ayah yang rela berkorban. Walau OP banget, Jotaro punya kelemahan juga. Nih, kita jabarin. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Cepet, kuat, tahan banting, dan bisa ngestop waktu. Strategi tempur cerdas banget. Dia nggak cuma andelin otot, tapi juga otak. Dan kelemahannya, waktu stop terbatas dan nggak bisa dipakai terus-menerus. Nggak fleksibel kayak stand tipe jarak jauh. Di part 6, dia udah nggak sekuat dulu.
faktor umur plus efek cerita. Siapa sih yang nggak tahu quotes legendaris Jotaro? Yari Yari Days, ini kayak, cap deh, versi Jotaro. Momen paling ikonik, lawan Dio pas dia pura-pura kalah terus nge-counter dengan time stop. Lawan Kakyoin di awal langsung udah ngebuktiin dia bukan orang biasa. Dan tentu aja, final moment di part 6 yang bikin fandom JoJo nangis rame-rame. Jadi, sekuat apa Jotaro Kujo? Jawabannya, gila kuat. Tapi dia nggak cuma soal kekuatan. Dia juga punya karakter yang kuat, cool, tegas, dan rela berkorban buat orang yang dia sayang. Dari remaja rebel sampai jadi ayah, Jotaro Kujo adalah salah satu ikon terbesar di dunia JoJo. Yare Yare Daze. Udah segitu dulu yaping kita hari ini. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out.